Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi ekonomi era Madinah. Kelompok 4 terdiri dari Anggun Widiawati, Fadila Amar, dan Humaira Istiharul. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, saat pertama kali tiba keadaan Madinah masih kacau. Masyarakat Madinah belum memiliki pemimpin atau raja yang berdaulat. Belum ada hukum dan pemerintahan. Antar kelompok masih saling bertikai. Kelompok yang terkaya dan terkuat adalah Yahudi. Namun, ekonominya masih lemah dan bertopang pada bidang pertanian. Prinsip Islam yang dapat dijadikan poros dalam semua urusan duniawi, termasuk masalah ekonomi, adalah kekuasaan tertinggi hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Pada zaman Rasulullah, sudah mulai ditanamkan larangan pembuangan uang atau riba, sebagaimana yang biasa oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Islam benar-benar menentang praktik-praktik tidak adil dalam perekonomian tersebut, karena riba didasarkan atas pengeluaran orang dan merupakan eksploitasi yang nyata, dan Islam melarang bentuk eksploitasi apapun. Terkait riba, apakah itu dilakukan oleh orang-orang kaya terhadap orang-orang miskin, oleh penjual terhadap pembeli, oleh majikan terhadap budak, oleh laki-laki terhadap wanita, dan lain sebagainya? Di dalam Al-Quran disebutkan, dan apa yang kamu berikan sebagai tambahan atau riba untuk menambah kekayaan manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Quran Surat Ar-Rum ayat 39. Menghilangkan riba. Maka untuk menghilangkan riba, Al-Quran memberi solusi dengan cara zakat, sedekah, dan sejenisnya. Ini ditandai dengan diwajibkannya sedekah fitrah pada tahun kedua Hijriah atau lebih dikenal dengan zakat fitrah setiap bulan Ramadan datang, yang didistribusikan kepada para fakir miskin, budak amil, mu'alaf, dan lain-lain. Zakat. Sebelum diwajibkannya zakat, pemberian sesuatu kepada orang yang membutuhkan bersifat sukarela dan belum ada peraturan khusus atau ketentuan hukumnya. Peraturan mengenai pengeluaran zakat muncul pada tahun ke-9 Hijriah ketika dasar Islam telah kokoh, wilayah negara berekspansi dengan cepat dan orang berbondong-bondong masuk Islam. Untuk selanjutnya yakni pendapatan negara Madinah. Tatanan ekonomi negara Madinah sampai tahun ke-4 Hijriah, pendapatan dan sumber dayanya masih relatif kecil. Kekayaan pertama datang dari Bani Nazir. Kelompok ini masuk dalam Fakta Madinah tetapi mereka melanggar perjanjian, bahkan berusaha membunuh Rasulullah SAW. Nabi pun mengerahkan tentara untuk mengepung mereka, yakni Bani Nazir. Pada akhirnya mereka menyerah dan setuju meninggalkan kota dengan membawa barang-barang sebanyak daya angkut unta, kecuali baju baja. Semua milik Bani Nazir yang ditinggalkan menjadi milik Rasulullah SAW, sebagaimana ketentuan yang disampaikan Allah dalam Al-Quran, karena mereka mendapatkan tanpa peperangan. Pada intinya, pada zaman awal-awal Islam, pendapatan yang didapatkan oleh negara Islam Madinah masih sangat kecil. Di antara sumber pendapatan yang masih kecil itu berasal dari sumber-sumber di antaranya rampasan perang atau ghanimah, tebusan tawanan perang, pinjaman dari kaum muslim, humus atau rikas, harta karun temuan pada periode sebelum Islam, wakaf, nawaib atau pajak bagi muslimin kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat, amwal fadlo atau harta kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, zakat fitrah, kafarat atau denda atas kesalahan yang dilakukan seorang muslim pada acara keagamaan, maupun sedekah dari kaum muslim dan bantuan-bantuan lain dari para sahabat yang tidak mengikat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya.